Permisi Pak. Ya. Selamat siang Pak Zainal. Saya dari guru mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 10. Ya. Tepatnya kebetulan di kelas 10 ini menggunakan kurikulum Merdeka Bapak. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya mengenai beberapa pelaksanaan terkait pembelajaran, atau lebih tepatnya nanti akan diadakan supervisi sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi kira-kira kiat-kiatnya seperti apa ya Pak Sir? Saya bisa melihat lembaran yang kemarin saya berikan Bu Dinda. Ini ya. Iya Pak. Ini saya bacanya dulu ya. Ini rencananya Selasa jam terakhir ya Ibu ya. Betul Pak Zainal. Kegiatannya Bahasa Jawa. Ini tujuan pembelajarannya apa Bu ini? Jadi pada pembelajaran materi Basa Rinengga atau Basa Rinengga menika memiliki tujuan pembelajaran di mana peserta didik akan mengetahui bagaimana sih penjelasannya, pengertiannya, terus jenis-jenisnya, tuladannya atau contoh-contohnya, dan pengaplikasiannya itu dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan maupun anak-anak tulis juga harus mengetahui seperti apa, karena di bahasa Jawa itu kan beda Pak, penulisan beda, pengucapan juga beda, seperti itu Pak. Berarti ini nanti anak-anak diharapkan nanti menjelaskan dan bahasa Rinengga secara lisan maupun tulis gitu ya. Iya Pak Zainal. Terus mampu mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari secara lisan. Ini area pengembangannya yang ingin dicapai. Jadi nanti untuk area pengembangannya seperti ini Pak Zainal. Anak-anak dibentuk kelompok, Ya. kemudian saya punya media pembelajarannya itu lewat majalah penyebar semangat. Kebetulan majalah penyebar semangat itu jarang sekali digunakan karena sudah sangat lama. Nah, tapi saya punya ide untuk mengembangkan majalah penyebar semangat ini ke anak-anak, karena mereka sudah saya yakinkan bahwa mereka ini belum pernah sama sekali dikenalkan tentang penyebar semangat ini. Nah, kemudian di situ ada beberapa karya sastra bahasa Jawa, dan itu sudah mereka inisiatifkan bahwa di situ kita akan menganalisis tentang puisi berbahasa Jawa, karya pujangga-pujangga bahasa Jawa. Nah, jadi ada taman geguritan di situ Pak. Jadi nanti anak-anak seperti apa sih nanti anak-anak menemukan kesulitan-kesulitan, atau anak-anak menemukan kamus kecek. Nah, kamus kecek itu jadi nanti semacam aplikasi pendukung, ada Bau Sastro aplikasi, Nanti dan ada juga aplikasinya. ya betul Pak, ada Bau Sastro online. Nah, untuk yang aplikasi itu anak-anak sudah saya kirimi. Nah, untuk online bisa diakses secara online, seperti itu Pak. Nah, terus ini targetnya nanti apakah anak-anak ini nanti hasil diskusinya dari itu disampaikan melalui produk atau hanya penyampaian saja lewat presentasi? Nah, untuk sementara ini ditulis dan kemudian kayak dibentuk dihias-hias gitu loh Pak, lewat kertas buffalo. Kemudian Nanti area pengembangannya ini adalah anak-anak ini mampu menjelaskan tentang bahasa Rinengga ya. Iya Pak. Secara tulis maupun lisan melalui bentuk kerja kelompok seperti itu. Jadi strateginya yang dipersiapkan. Ya, untuk strategi mungkin kita penyamaan persepsi dulu Pak ya. Jadi anak-anak kan ada beberapa di sekolah SMP itu yang guru bahasa Jawanya itu tidak murni berlulusan bahasa Jawa. Jadi dia kadang saya tanyai gimana bahasa Jawa di SMP seperti itu. Saya dulu di SMP enggak itu Bu, hanya penjelasan dan itu dari LKS. Nah, di situ saya penyamaan persepsinya lebih ke dasarnya anak terlebih dahulu. Kemudian baru pengembangannya nanti bisa saling gedok tular. Jadi seperti itu Pak. Semacam ada beberapa anak yang sudah mengerti, saya berikan penjelasan sedikit itu sudah mengerti. Jadi nanti gedok tular juga. Terus sama anak-anak itu lebih sering mendengarkan beberapa hal kayak wayang itu. Mungkin terkesan membosankan, tapi memang anak-anak harus membiasakan seperti itu Pak. Berarti ini nanti ini ya, memperbanyak literasi gitu. Iya betul Pak. Berarti catatannya khusus nanti saya berikan ya Bu Dinda,
fokuskan pada proses mendiskusikan nantinya, mendiskusikan materi bahasa Rinengga. Jadi ini nanti masuk ke diferensi prosesnya. Jadi ini lebih baik kalau saya melihat kayak gini nanti ke prosesnya saja Bu ya. Jadi anak-anak ketika mengidentifikasi itu mampu atau tidaknya dia itu mendeteksinya itu nanti ya. Apakah Ibu setuju dengan apa yang sudah kita bicarakan ini nanti Pak? Berarti lebih ditekankan pada bagaimana anak-anak mengulik betul kamus-kamus ya. kecilnya. Jadi jangan ke produknya, jadi ke proses waktu diskusinya saja. Jadi penilaiannya nanti Ibu berarti nanti arahkan ke waktu proses diskusinya itu anak-anak waktu mencari istilahnya bahasa Riningganya itu tadi. Nah seperti itu. Jadi Ibu nanti penilaiannya ketika diskusi, ketika penyampaian itu aja. Ya Pak. Ya, berarti setuju apa Ya, ini Pak. bisa disepakati ya Bu? Bisa disepakati Oke, dan kalau saya sudah, akan mengaplikasikan. ini sudah tanda tangan di sini berarti Ya, ya? Pak. Saya tanda tangan. Terima kasih. Gimana cukup? Ya Pak, jadi kesimpulannya saya harus lebih menekankan pada diferensiasi Prosesnya. terhadap peserta Betul. didik. Jadi pesan saya pokoknya nanti pesan apa itu ke penyampaiannya itu aja, yang penting ada sesuai kebutuhan murid gitu aja. Ya Pak. Ya, jadi jangan sampai terlihat di fokus ke guru atau jenengan terus gitu maksudnya ya. Kira-kira kalau udah cukup berarti kita ketemu nanti di kelas waktu supervisi ya Ibu ya. Siap Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu. Ya. Sampai ketemu ya Bu ya. Oke Pak, siap. Mari Pak. Ya sama-sama. Sudah sama siap? Siap. Jadi semua kabeh wae nek berawal dari kesenangan, tapi akan tumbuh juga dengan kesenangan. Dino iki awake dhewe bakal ngerembug ngenani sinau basa Rinengga. Di slide coba. Iki apa sing kelingan? Iki apa? Hah? Pada kegiatan pendahuluan ini, Bu Dinda memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mengenai materi yang akan diberikannya. Peserta didik menjawab sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan mereka sangat antusias. Satu persatu, para peserta didik mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan oleh Bu Dinda. Sedang Bu Dinda berkeliling mendekati para peserta didik, bahkan memberikan pengarahan atau pembahasan dari jawaban yang diberikan oleh peserta didiknya. Tuladane piye? Kaya nek bahasa Jawa ya. Lagi wedi karo wedi wis beda. Nek wedi apa wedi? Takut. Takut. Nek wedi. Sing bentenake apa? Wedi ya wedi. Do kali. Nek takut, wedi takut nganggo. Biasa. Nek kasih. Nganggo. Di sini saya sebagai supervisor mengawasi jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dinda. Bu Dinda dalam memberikan pembelajaran di sini tidak hanya terpaku kepada beliaunya dalam memberikan pembahasan, tetapi di sini Bu Dinda mencoba membahas semua jawaban yang diberikan oleh peserta didik atas jawaban pertanyaan dari pemantik yang sebelumnya diberikan oleh Bu Dinda. Peserta didik sangat antusias sekali, bahkan Bu Dinda sangat antusias sekali dalam memberikan jawaban-jawaban pembahasan apa yang disampaikan oleh peserta didik. Nek cara bahasa kerene alise manggal. Bisa kapan
biak sumpah pol kabeh kang tasak Darto. Ngono kae, sampean ora apa tapi sampean tidak paham ketika sampean wis nglakoni. Tapi nek koyo ngene apa mantenan yo ya. Dalam pembelajaran ini Bu Dinda juga memberikan kesempatan anak-anak untuk membuat yel-yel agar tidak bosan dalam pembelajarannya. Setelah kegiatan pendahuluan selesai, Bu Dinda mengajak para peserta didik untuk membagi menjadi 5 kelompok. Di sini nanti Bu Dinda akan memberikan tugas apa yang akan didiskusikan oleh peserta didik. Nantinya Bu Dinda akan memberikan nama kelompok yang bertema wayang. Jeneng wayang sembarang oleh podo. Di dalam kegiatan pembelajaran inti ini, peserta didik terlihat sangat berantusias dalam memberikan nama kelompok yang bertema wayang. Bu Dinda mencoba memberikan kebebasan peserta didik untuk pemberian nama kelompoknya sesuai keinginan masing-masing kelompok. Di dalam diskusi ini, Bu Dinda memberikan penugasan berupa mengidentifikasi kalimat yang terdapat pada majalah Bahasa Jawa. Apakah masuk kalimat kategori keguritan atau masuk di kategori seroja. Bu Dinda memberikan kesempatan para anggotanya, jika nanti kalimatnya ketemu, maka peserta didik bisa menulis di dalam buku tulisnya. Selain itu, Bu Dinda memberikan pengarahan kepada peserta didik jika nanti menemukan kalimat apakah sesuai kategori keguritan atau seroja, bisa dicocokkan melalui aplikasi yang berbasis Android, yaitu aplikasi Bahasa Jawa. Di sini peserta didik mampu menganalisis apakah hasil diskusinya itu masuk kategori kalimat keguritan atau seroja setelah kalimat yang ditulis itu cocok dengan apa yang ada di aplikasi Bahasa Jawa yang ada di handphone. Kemudian nantinya para peserta didik diharapkan menulis minimal 2 kalimat. Setelah kalimat tertulis di buku tulis, nantinya peserta didik diharapkan untuk melaporkan hasil diskusinya melalui presentasi. Di dalam presentasi nantinya, para peserta didik yang menjadi kelompok lain diharapkan untuk menanggapi atau memberikan umpan balik hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok lainnya. Ketika peserta didik berdiskusi, Bu Dinda mencoba berkeliling di tiap-tiap masing-masing kelompok. Ini bertujuan agar nanti Bu Dinda mengetahui apa kesulitan-kesulitan peserta didik di dalam mengidentifikasi kalimat tentang keguritan dan seroja. Terlihat Bu Dinda sangat akrab dan dekat dengan peserta didik. Satu persatu Bu Dinda mencoba mendekati masing-masing kelompok dan menjawab tiap ada pertanyaan dari kelompok.
Ketika peserta didik menyampaikan hasil presentasinya, peserta didik yang ada dalam kelompok lain mencoba memberikan tanggapan, bahkan memberikan umpan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang melakukan presentasi. Di sini terlihat keaktifan para peserta didik yang terdapat pada kelompok untuk saling memberikan tanggapan-tanggapan atas hasil presentasi oleh anggota lainnya. Di kegiatan penutup, sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri oleh Bu Dinda memberikan kesempatan untuk memberikan refleksi peserta didik tentang kegiatan yang telah dilakukannya, dan peserta didik dengan semangat memberikan refleksi dan bahkan memberikan pertanyaan kepada Bu Dinda karena masih mengalami kesulitan dalam memahami materi yang didapatkannya pada hari tersebut. Setelah memberikan tanggapan hasil refleksi, Bu Dinda mencoba memberikan semangat kembali dalam bentuk yel-yel kepada peserta didik sebelum berakhir pembelajarannya. Selamat sore Pak Zainal. Iya Pak. Ini hasil observasi di kelas ya waktu panjenengan mengajar. Iya Pak. Ini saya ingin menyampaikan hasilnya ya. Jadi yang pertama itu adalah diferensi konten. Jadi Bu, di sini saya sudah menemukan sumber belajar. Sumber belajarnya tidak hanya di presentasi saja, tetapi sudah melalui majalah, terus aplikasi sastra yang ada di handphone. Nanti di sini sudah ada diferensi kontennya. Terus di sini saya menemukan juga diferensi proses. Di sini Ibu sudah membentuk sebuah kelompok atau istilahnya beberapa kelompok di anak-anak. Ya, jadi anak-anak ini diajak untuk berdiskusi. Setelah itu Ibu memberikan soal tentang pencarian bahasa Riningga itu melalui majalah. Ya, jadi dan Ibu juga sudah istilahnya memberikan kesempatan kepada kelompok bagi yang masih kesulitan, dan Ibu sudah mendekati kelompok tersebut. Akan tetapi Bu, di sini saya masih melihat, ini untuk catatannya, bahwa di sini Ibu belum menyampaikan di rubrik penilaiannya. Kira-kira rubrik penilaiannya itu belum disampaikan ke murid. Kira-kira yang akan dinilai itu produknya atau prosesnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu di sini belum istilahnya bagaimana caranya melihat anak-anak waktu di kelompoknya satu persatu itu, dan sempat menjudgment anak, kamu itu sudah ini kok nggak jelas-jelas kayak gitu, ada kalimatnya seperti itu. Usahakan jangan sampai ada kalimat seperti itu Ibu ya. Ya, karena kadang itu ada anak itu kurang fokus, kurang minat kepada bahasa Jawa. Ya, jadi karena di sini memang kita harus melayani semua murid. Ya, jadi harus sesuai kebutuhan muridnya. Tapi di sini Ibu sudah mencoba istilahnya memberikan benar-benar pendekatan kepada anak seperti itu. Untuk diferensi produknya, jadi diferensi produknya ini
kalau saya lihat dari RPP dengan apa yang disampaikan Ibu sejak awal dan di kelas itu memang berbeda. Waktu di RPP-nya itu tertulis ada kertas buffalo, ya. Tetapi waktu kita kesepakatan di awal waktu observasi itu kan hanya tulisan saja, terus disampaikan kayak gitu. Ternyata di RPP-nya ada tulisannya, kalau bisa kalau memang itu nggak usah nggak apa-apa, karena penekanannya kan di prosesnya. Jadi karena untuk mengatur waktu juga seperti itu. Jadi di sini setelah anak-anak presentasi itu juga saya itu masih melihat anak-anak yang bermain HP, Bu. Ya, jadi ketika anak menyampaikan hasil diskusinya itu ada anak yang bermain handphone, minyak wangi disemprot-semprotkan kayak gitu, ada yang ngobrol. Di sini Ibu belum istilahnya melihat kondisi tiap kelompoknya, kira-kira kalau bisa nanti anak-anak itu biar kelihatan nggak fokus ke handphone, biar fokus ke anak yang presentasi itu dibuat bagaimana caranya, Bu. Jadi bisa anak-anak itu pindah tempat, ya, secara otomatis dia biar atau berdiri misalnya, atau bagaimana nanti bisa ada caranya supaya nggak fokus. Jadi biar fokusnya itu tetap di anak yang presentasi seperti itu. Dan refleksi pembelajarannya ya sudah ada, Ibu sudah menyampaikan, dan juga anak-anak juga sudah menyampaikan hasil materinya yang dipelajari itu bagaimana. Cuman di sini memang catatan tambahannya itu adalah yaitu ketika penyampaian murid ini masih kadang anak-anak ini belum ini ya, kira-kira itu di HP itu anak-anak ini memang betul-betul sudah cukup atau enggak, HP-nya itu error apa tidak. Sebelumnya Ibu belum bertanya kan gitu, apakah handphonenya ada masalah seperti itu. Nah, langsung menyuruh membaca di handphonenya murid seperti itu. Jadi lebih istilahnya ke assessment, jadi istilahnya identifikasi ke muridnya dulu, kira-kira dari sumber belajarnya anak-anak ini kira-kira sudah siap apa belum, seperti itu. Terus kesiapannya bagaimana. Jadi nggak langsung ke materinya, itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Itu sementara hasil observasinya. Itu ada aktivitas? Kebetulan ada, Pak. Oke. Berarti ini sudah cukup, Bu, ya, hasil observasinya bisa dipahami ya, bisa diterima. Sangat bisa diterima, Pak. Oke, kalau Baik, memang Pak. ada acara bisa dilanjut, Ibu. Terima kasih Pak Zainal. Semoga apa yang diberikan saran, masukan itu bisa saya terapkan secepat mungkin. Terima kasih, Bu Dinda. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Monggo. Selamat sore Pak Zainal. Selamat sore, Bu Dinda. Tumben Bu Dinda kok Iya, Pak. nemui saya ini, nggak seperti Iya, Pak. biasanya. Ya ini jadi begini loh Pak Zainal ceritanya. Saya itu Gimana, tadi cerita-cerita, Bu? tadi saya itu pertama Bahasa Rinengga pertemuan pertama, Pak. Setelah artikel itu ada Bahasa Rinengga di kelas 10, Pak. Nah, saya mengalami kayak perbedaan semangatnya anak-anak pada waktu saya jelaskan artikel dan Bahasa Rinengga. Memang anak-anak itu semangat, Pak. Anak-anak semangat juga. Kebetulan saya kan kalau menyampaikan tuh pasti saya selingi ice breaking, terus biar mereka tuh enggak monoton gitu. Berarti Apakah ya? ini intinya percakapannya Ibu mencari gagasan atau cara, ada keluhan tentang kebingungan cara mengajari anak-anak biar anak itu mudahnya bagaimana. Mudahnya bagaimana. Jadi mereka belajar tidak harus monoton kayak awakmu kudu ngene-ngene, tapi mereka belajar dari hatinya, belajar dari kesenangannya, belajar dari passion mereka gitu, Pak. Jadi kayak belajar tapi mereka tidak merasa bahwa itu memberatkan gitu, Pak Zainal. Kalau boleh sekarang ini Ibu cerita ya, kira-kira yang menimbulkan permasalahannya kok ini misalnya kesulitan belajar bahasa Rinengga gitu, kira-kira bisa bercerita Ibu. Ya, jadi di sini. Jadi kadang kalau bahasa Rinengga kan terbatas, Pak ya. Mungkin digunakan pada waktu wayang, panoto coro, terus geguritan seperti itu. Dan itu
memang bahasanya itu jarang sekali Pak, kayak anak-anak itu ki basa apa toh jane seperti itu, kayak sangat tinggi, memiliki makna yang sangat tinggi, dan itu bagi mereka itu tidak wajar. Jadi mereka harus berpikir, mereka harus mengkaji ulang, mereka harus mencari artinya satu persatu seperti itu. Jadi mungkin mereka ingin belajar, niat mereka itu, semangat belajar mereka sudah ada Pak, tapi mereka bingung pengaplikasian yang tepat bagi mereka itu seperti apa gitu Pak Zen. Iya Pak. Nah terus Ibu punya trik-tipnya apa kira-kira supaya ini nanti tidak menjadi permasalahan? Kalau menurut saya gini Pak, ini misal Pak ya, kan anak-anak memiliki minat dan bakat sendiri-sendiri Pak. Jadi kadang anak yang kalau saya dekati itu ada anak yang hanya mengandalkan kayak dia dijelaskan kadang nggak ngurusi, tapi dia kalau ada penayangan audiovisual itu sangat tersentuh, kayak oh kayak enak, nah, dan greget di situ Pak. Terus misalkan lagi kalau mereka itu diajak bermain misalkan, itu juga senang. Jadi kalau misalkan saya membuat pembelajaran itu sesuai bakat minat mereka masing-masing, misalkan bahasa Rinengga dikemas dalam bentuk komik misalkan Pak, terus bahasa Rinengga dikemas dalam bentuk puisi geguritan tadi, atau mungkin bahasa Rinengga dibuat guyonan plesetan, itu juga bisa, atau mungkin bahasa Rinengga dikemas dalam bentuk tembang-tembang Jawa, atau mungkin bisa dalam bentuk yang paling sering itu anak-anak sekarang kan pakai apa ya Pak, kayak semacam itu loh Pak, yang disukai anak itu loh, kayak dance modern gitu. Jadi mungkin bisa menggabungkan itu, atau mungkin pakai permainan kartu gitu Pak, misalkan gitu, seperti apa Pak ya? Oh, ini sudah punya ide-ide gagasan yang bagus itu. Nah terus masih ada kendala apa Bu itu? Kalau Ibu sudah menceritakan sudah punya gagasan-gagasan, ide-ide tentang penanganan itu kan, masih ada kendala apa kira-kira Bu? Ya mungkin dalam percobaan ya Pak, kayak eksperimen saya itu belum mencoba secara keseluruhan, mungkin hanya menerapkan beberapa saja Pak, lewat beberapa tembang yang terbatas mungkin, dan harusnya saya lebih menggugah minat dan bakat anak-anak biar mereka itu tidak hanya terpaku dalam karya sastra saja. Mungkin seperti itu Pak. Jadi sudah menemukan solusinya dari kendala yang ada. Nah terus tolak ukurnya Ibu, kira-kira Ibu punya tolak ukur antara yang misalnya anak yang sudah seperti tingkat sudah memahami atau enggak, dengan itu tolak ukurnya gimana Ibu kalau misalnya mengukurnya gitu? Ya, tolak ukurnya mungkin dari cara mereka menebak sesuatu. Misalkan ada beberapa lagu Pak, ini contoh ya Pak, lagu campur sari itu juga mengandung bahasa Rinengga. Nah di situ apakah mereka sudah bisa menebak? Nah, dari hal-hal kecil, misalkan ada tulisan-tulisan yang misalkan ada beberapa tulisan di itu loh Pak, selebaran pamflet biasanya kan ada. Nah itu apakah anak-anak itu sudah bisa mengarah ke situ, atau mungkin dari omong-omongan ketika mereka omongan sama orang sesepuhnya yang lebih tua, kan jarang sekarang anak muda menggunakan kromo. Nah seperti itu mungkin bisa lebih digali lagi dari keseharian mereka. Terus dalam pelaksanaan itu siapa saja Ibu yang terlibat kira-kiranya nanti? Ya mungkin dari anak-anak, yang paling utama dari anak-anak. Terus mungkin bisa jadi saya mengajak dari mata pelajaran lain mungkin juga bisa Pak. Misalkan mengaitkan dengan teman-teman dari guru seni budaya, atau mungkin dari seni yang lain, atau mungkin bahkan bisa juga dari yang paling itu menurut saya itu dari sejarah Pak. Itu juga bisa, karena biasanya kan sejarah kan ada sangkut pautnya dengan unen-unen. Nah itu juga bisa. Terus mulai kapan ini mau dilakukan ini kira-kira ya, bisa jadi secepatnya Pak, secepatnya. Ya. Terus nanti kalau Bapak menanyakan lagi, Pak Zeni menanyakan hasil dari apa yang sudah dilakukan Bu Dinda, kira-kira kapan ini? Saya lihat hasilnya kan sudah bagus, Ibu sudah menemukan ide-idenya juga dari tadi itu saya dengar gitu. Oke Pak, mungkin setelah saya lakukan langsung minggu depannya bisa. Berarti kita ketemu lagi pas di acara apa Bu kira-kira nanti untuk bertanya
tentang hasilnya itu kira-kira nanti. Pas waktu setelah pembelajaran anak-anak juga boleh Pak. Oh, gitu ya. Kalau pas nyantai gitu aja Bu ya. Iya, Pak. Sambil makan siang Oke. atau bagaimana gitu Bu ya. Iya Pak. Saya nanti bertanya kepada Ibu kira-kira hasilnya bagaimana yang sudah Ibu lakukan seperti itu gitu. Kira-kira ini sudah cukup untuk istilah ngobrol-ngobrolan kayak gini nih Ibu Bisa Pak. kira-kira? Iya. Sudah jelas, sudah Jelas Ibu ya. mantap. Kira-kira apa yang didapatkan Ibu ini tadi kita waktu bercakap-cakap ini tadi? Ya alhamdulillah Pak ya. Kayak ternyata tidak terbatas dari sumber belajar. Jadi saya bisa mengulik ke anak-anak. Ternyata nanti meskipun bahasa Rinengga, meskipun karya sastra bisa diulik dengan tembang-tembang misalkan. Bisa diulik dari sandiwara mungkin. Plesetan, guyon-guyonan, bisa dikemas komik atau mungkin poster-poster itu bisa. Ini dari obrolan dengan Pak Zen ini sendiri, kira-kira apa yang dari Bu Dinda sendiri gimana? Kira-kira apa bagaimana perasaannya kayak gitu? Ya tentunya Awal sampai terus akhirnya selesai, hampir Iya. mau selesai ini loh. sudah menemukan pencerahan Pak. Nah, jadi yang awalnya saya harus bingung saya mau ngapain biar anak-anak Bosor Rengga itu paham secara tidak memberikan beban kepada mereka seperti itu. Udah bagus ini berarti nanti kita ketemu Oke, waktu Pak. jam siang, waktu jam makan siang aja Bu Oke, ya. Pak. Nanti saya tanya kira-kira gimana Ibu Dinda kemarin seperti itu ya. Iya Pak. Kira-kira kalau sudah cukup sudah cukup atau gimana Bu ini obrolan kita? Ya sudah cukup Pak. Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup mohon maaf juga Pak Zena juga mau acara ini Iya. ya. Pak. Baik Pak. Ya. Ya terima kasih Pak Zain. Sama-sama Bu Dinda, Ya. semangat ya Bu Dinda. Oke Pak, siap.